Allah berfirman surat Qaf ayat 12. Kazzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras. Penduduk Ras adalah kaum Syu'aib. Karena Ras memiliki makna sebagai telaga yang sudah kering airnya. Kemudian nama telaga ini dijadikan nama kaum Syu'aib. Mereka disebut sebagai kaum Ras. Mereka menyembah berhala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Syu'aib alaihissalam kepada mereka. Maka selain mereka menyembah berhala, riwayat itu menjelaskan bahwa mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Wa anhum kana fi imsahkun nisa. Riwayat tersebut memaparkan bahwa kaum Ras mereka adalah lesbian. Sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Lut. Begitu juga kaum Thamud. Mereka adalah kaum Nabi Saleh. Telah mendustakan kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Siapakah Rasul yang diutus untuk kaum Thamud? Ialah Nabi Yunus Saleh alaihissalam. Wa Adun wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut. Mereka juga mendustakan para utusan Allah. Yaitu kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. Ad membohongkan Hud alaihissalam. Fir'aun membohongkan Musa alaihissalam. Begitu juga kaum Lut membohongkan nabinya, Nabi Lut alaihissalam. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba semuanya telah mendustakan rasul-rasul Allah. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan oleh Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan penduduk Aikah? Allah berfirman, wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Mereka orang-orang yang mengkufuri bukti-bukti yang telah ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka telah mendustakan utusan Allah. Oleh karena itu mereka disebut wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Mereka tidak beriman dan mereka mendustakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Aikah, penduduk kota dekat dengan Madian,
yang dikelilingi kebun-kebun, pepohonan yang rindang, serta sumber-sumber mata air. Penduduk Aikah, mereka adalah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Wantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Lalu kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum, di jalan yang terang. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan penduduk Aikah itu dengan suara menggelegar dan siksaan pada hari yang mendung. Allah membinasakan mereka dengan petir, dengan suara halilintar yang keras, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kota Aikah itu dekat dengan Madian. Dilewati oleh para musafir. Mengapa? Karena Aikah merupakan kaum Syu'aib menurut sebagian pendapat, dan menurut pendapat yang lain, Aikah mereka berdekatan dengan kaum Lut. Al-Hasil, suatu pendapat menjelaskan, dan sesungguhnya pemukiman kaum Lut dan kaum Syu'aib benar-benar berada pada jalan yang jelas. Jalan tersebut dilintasi oleh para musafir, sehingga para musafir dapat mengambil pelajaran tentang pemukiman mereka. Apa yang dimaksud dengan Aikah dan kota kaum Lut alaihissalam? Maka yang dimaksudkan dengannya adalah kota Sodom dan tempat pemukiman penduduk Aikah. Ini menurut suatu pendapat. Menurut pendapat yang lain, Aikah dan kota Madian itu berdekatan. Madian adalah tempat kaum Syu'aib. Dan Nabi Syu'aib alaihissalam menurut pendapat tersebut diutus pada kedua kota itu. Diutus untuk penduduk Aikah dan diutus untuk penduduk Madian. Nabi Imam Mubin, Syu'aib alaihissalam, dia adalah nabi. Dia adalah imam atau pemimpin mereka. Lalu kita kembali kepada ayat yang berbunyi, wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan penduduk Aikah sudah kita jelaskan, serta kaum Tubba. Kaum Tubba, siapakah mereka? Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 37, ahum khairun am qaumu Tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah orang-orang musyrik mereka itu lebih baik
lebih perkasa ataukah kaum Tubba. Dan orang-orang yang sebelum mereka seperti kaum Ad dan kaum Samud, mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka orang-orang yang berdosa, membohongkan para utusan Allah. Kaum Tubba adalah Al-Himyari. Al-Himyari, ya dikenal, memiliki prajurit dan bala tentara yang tangguh. Serta pasukan Al-Himyari itu dapat mengalahkan seluruh dari lawan-lawannya. Mereka dibinasakan karena mereka telah membohongkan para utusan Allah. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah menjadi ketentuan. Sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.